Halo, perkenalkan nama saya Bayu Alamsah, mahasiswa dari UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember dengan NIM 2041040 418, mahasiswa sejarah peradaban Islam 1. Sini saya ingin memenuhi tugas UTS Ilmu Politik yang mengambil temanya yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Baik, langsung saja ke materinya. Indonesia adalah negara sekuler yang berarti kebijakan-kebijakan politiknya tidak perlu didasarkan satu ajaran agama tertentu dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi negara. Namun agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang diakui oleh negara, baik Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ateisme bukanlah pilihan yang tepat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri Islam memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Tetapi meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam. Desentralisasi politik di era pasca Soeharto telah memberikan kekuatan lebih besar pada pemerintahan daerah dan efek dari perkembangan ini tersirat dalam pengambilan keputusan politik daerah yang semakin terpengaruh oleh ajaran agama tertentu. Contoh kebijakan politik di daerah muslim dengan pengaruh ajaran yang ketat adalah pelarangan usaha dengan bahan dasar babi atau mewajibkan perempuan menggunakan hijab atau kerudung. Kebijakan-kebijakan semacam ini akan terkesan aneh jika diimplementasikan di wilayah timur sana yang mayoritas penduduknya beragama Kristen atau Katolik, atau di Pulau Bali di mana mayoritasnya beragama Hindu. Dengan mayoritas penduduk Muslim dan dominasi Pulau Jawa yang mayoritasnya Muslim dalam politik nasional, secara keseluruhan Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Presiden yang menganut agama lain dari Islam tampaknya tidak bisa diterima. Walaupun begitu, Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat. Contohnya itu mayoritas kaum muslim menolak menerapkan hukum syariah. Contoh yang lain yaitu ketika Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2001. Hanya sedikit kelompok minoritas yang menolak kepemimpinannya karena mempercayai satu doktrin Islam yang tidak memperbolehkan perempuan untuk memimpin. Sistem politik Indonesia terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif di Indonesia mencakup presiden, wakil presiden, dan para kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Jadi totalnya 2 periode. Selama masa kampanye, presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, komposisi calon presiden dan calon wakil presiden butuh strategi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strateginya adalah latar belakang dan etnis dan agama dan posisi sosial sebelumnya dalam masyarakat. Lembaga legislatif di Indonesia yang mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR yang terdiri dari 560 anggota bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja 5 tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya DPR mengantongi reputasi yang cukup buruk karena isu-isu skandal korupsi yang setiap kali dilakukan oleh para anggotanya. DPR menangani keputusan, undang-undang, dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian, keberadaannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional.
Tiap provinsi di Indonesia memilih 4 calon anggota DPD yang akan bekerja di pemerintahan selama 5 tahun dari non-partai. Karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang lembaga yudikatif di Indonesia. Kemudian lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding, dan MA juga menangani sengketa di pengadilan yang lebih rendah. Tahun 2003 sebuah mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK memonitor keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen MPR, dan posisinya sejajar dengan konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Sebuah komisi yudisial mengawasi pemeliharaan jabatan, martabat, dan perilaku hakim-hakim Indonesia. Ada banyak laporan bahwa lembaga peradilan di Indonesia tidak bebas dari korupsi dan tidak sepenuhnya independen dari cabang-cabang politik lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.